Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan acara bagi-bagi rapot, bukan bagi-bagi sembako ya. Nah, SD Bojong Kenyot ini udah memasuki semester 2. Jadi bentar lagi kita libur. Hore! Yes, tinggal 3 lagi. Habis ini gue bisa mangkal. Yuk. Orang tuanya Warsuki. Iya. Gimana sih lu dengan anak saya, Pak? Oh, anak bapak ya. Nilainya bagus-bagus sih Pak, tapi kayaknya ada beberapa mata pelajaran yang memang kurang memuaskan gitu. Jadi ditingkatkan lagi. Nah, jadi nanti diawasi ini hasil raportnya. Silakan dilihat. Wah, nilai keseniannya ya? Gila. Iya Pak, jadi dia tuh, ya ampun, oh my god, dia tuh nggak bisa drama. Oh gitu. Jadi ya gimana gitu loh, kita tuh sebagai guru udah memberikan keinginan yang besar biar dia tuh bisa menjadi drama queen di sekolahnya, tapi susah. Ya memang bakat anak beda-beda sih Pak, kita kan nggak bisa memaksakan juga ya sebagai orang tua. Ya mungkin juga keturunan, Pak. Oh gitu, Bapak kenapa sinden Pak? Hah? Bukan, gitaris. Oh alah. Ya udah deh kalau gitu ya. Jadi terima kasih ya. Iya sama-sama, diawasi apa namanya jangan sampai main terus. Terima kasih. Oh Bapak orang tuanya Pak Gimin. Iya, Pak. Iya Pak, ini rapotnya tapi agak ya dilihat aja nih. Dulu Pak, ini kok jelek gini? Bapak tenang dulu, tunggu Bapak tunggu ya. Iya saya juga mengerti perasaan Bapak, tapi Kenapa sih buru-buru? ya ampun Kenapa, ada Pak? satu lagi. Loh, kenapa sih? Masa nilai IP anak saya cuma 55? Ya Allah, kok bisa? Punya anak saya mana? Belum dibagi Bapak, tunggu Pak, giliran. nilai IPA saya, nilai IPA saya. Nilai IPA anak saya cuma 55, Pak. Kok bisa, Pak? Nggak arti kayak. Bapak nggak bisa gitu sama saya. Saya kan di sini sebagai seorang guru, bapak-bapak. Sekarang kita pengen tahu. Manusia biasa. Hei. Oke deh, gue jelasin aja deh gimana bisa sampai nilainya 55. Iya, mereka maksa lagi. Jangan bilang sama semua orang. Ini rahasia hanya antara kamu dan aku. Jadi gini loh bapak-bapak, sebenarnya ini rahasia sama kita aja ya, jangan keluar-keluar. Pemerintah itu punya sebuah program aplikasi nih. Nah, buat apa sih sebenarnya? Soalnya kan selama ini kita sebagai orang tua itu hanya mungkin akademis doang. Padahal contohnya seperti Wagimin tadi, dia itu kan bakat banget loh di bidang seni, walaupun nilai matematikanya jelek sih. Itu aplikasi buat apa ya, Pak? Tujuannya apa? Nah, sebenarnya aplikasi ini masih dicoba sih, jadi belum bisa disampaikan ke masyarakat luas. Kami aja sebagai guru itu sebagai tester, masih dicoba gitu Pak. Nah, sebenarnya aplikasi ini sih ringan-ringan aja gitu. Tujuannya apa? Untuk bisa menilai siswa secara keseluruhan, tidak cuma dari segi kognisinya aja, tapi dari segi sikap dan juga psikomotorik. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya itu buat apa sih sebenarnya? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui potensi siswa dan minat siswa. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak memaksakan siswa untuk bisa menjadi saintis saja, tapi bisa jadi ekonom, bisa jadi pelukis, bisa jadi penari yang handal dan profesional. Terus manfaat buat kita orang tua apa? Terus pertanyaan besarnya kan manfaat buat orang tua apa? Gitu kan? Nah, jadi bapak-bapak sebagai orang tua nantinya diharapkan
diharapkan bisa memantau anak didiknya, anak-anak bapak untuk bisa menggapai ilmunya gitu. Jadi potensinya dia bisa tak ketahuan. Kemudian baik itu misalnya gini, anak bapak ternyata hobinya balap karung atau hobi lari gitu kan, matematikanya jelek nggak apa-apa sih, tapi kan itu kan bagus. Kenapa? Karena itu bisa mengharumkan nama Indonesia di mata internasional, misalnya untuk lomba lari. Nah, karena potensi itu bisa diketahui dari dini, maka kita bisa, oh gimana nih caranya biar anak saya mencapai cita-citanya? Kan kita harus dukung dong. Jadi tidak hanya keinginan orang tua, tapi kita juga harus memperhatikan keinginan anak gitu Pak. Tapi, nah selain itu ada hal yang nggak bisa Bapak Ibu lupakan, yaitu apa? Jadi gini Pak, kan pasti kan semua orang itu untuk bisa lulus itu pasti ada nilai tertentu. Nah, Bapak itu bisa mantau dari sana. Jadi aplikasi ini bisa membuat Bapak Ibu bisa memantau nilai Bapak. Oh ternyata nilai anak saya jelek nih. Nah, selain nilai, selain bakat, selain minat, selain potensi, bapak-bapak juga bisa memantau kehadiran. Jadi kalau misalnya Pak Jimin bolos, kalau misalnya Pak Siti bolos, itu nggak bisa lagi Pak sekarang karena bisa dipantau dari rumah. Kalau buat anak-anak, Kalau buat siswa atau murid itu banyak banget manfaatnya. Jadi kalau buat siswa itu manfaat yang paling utama kan sebenarnya kan memang kayak nilai, kemudian potensi dia bakat dia itu juga hampir sama sih dengan didapatkan oleh orang tua. Tapi kalau siswa dan orang tua itu juga bisa nanti, oh ternyata nilai saya ini di bawah rata-rata, berapa persen di bawah rata-rata, atau nilai saya di atas rata-rata untuk pelajaran apa. Nah, jadi nanti akan semacam ada dashboard yang bisa memberikan informasi kepada siswa dan orang tua tentang bagaimana penilaian dia bila dibandingkan dengan satu kelas maupun satu sekolah seperti itu. Jadi selain buat siswa dan guru, itu juga bisa sebagai evaluasi bagi pemerintah. Terus kemudian yang lebih penting lagi adalah kita sebagai guru-guru itu juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat-sangat banyak manfaat sekali. Nah, nantinya aplikasi ini setelah saya coba nih, saya udah mencobanya loh. Nah, setelah saya coba itu ternyata di sana kita, oh ternyata sekolah saya posisinya pada posisi sekian, atau saya sebagai guru masih kurang memberikan pengajaran sekian dan sekian. Nah, itu bisa menjadikan kontrol buat kita sebagai guru-guru untuk bisa lebih memberikan ilmu kepada anak didik kita. Selain itu, aplikasi ini itu kan nantinya akan terbagi menjadi 3 login ya. Jadi ada student login yang bisa dipakai oleh siswa, kemudian ada parent login yang dipakai oleh orang tua, dan teacher login. Jadi di sana bisa saling memantau. Pun orang tua bisa dapat berkomunikasi dengan gurunya. Pak, anak saya gimana ya? Nah, tanpa perlu mengetahui nomor atau emailnya. Jadi di situ memudahkan bagi komunikasi antara orang tua dan siswa. Dan bisa di situ juga ada forum-forum untuk orang tua untuk bisa berdiskusi tentang bagaimana perkembangan dari anak-anak tersebut. Kayak gitu Pak Bu. Apa kayak suatu temen sih nyok kencet kia di rumah dan kita sumbok lah. ada sopo? Walah anakku. Bocah. Nah, itu tadi aplikasi yang masih akan diluncurkan. Jadi, ini masih government secret. Tapi nanti kalau sudah diluncurkan oleh pemerintah, Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store atau iOS maupun di web. Jadi bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa dicoba ya.